Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada Sabtu ini kita kembali melanjutkan aktivitas kajian. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi yang sakit, Allah berikan kesembuhan, ya. Bagi yang sempit, Allah berikan kelapangan, ya. Dan mudah-mudahan kita dapat mengisi amanah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Baik, langsung saja sebelumnya kita tadarus dulu pemanasan, ya. Kita baca dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menjadi syifa, ya, akan menjadi obat. Baik. Hari ini masuk ke ayat 237 238. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن
تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa ba'd. Sebelum masuk pada tafsir dari ayat 237 ini, kita cek kembali ayat yang sebelumnya. Karena ini memiliki relevansi yang cukup kuat, memiliki kaitan hukum yang saling menjelaskan satu sama lain. Di mana di ayat sebelumnya, la junaha alaikum in tallaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Hukum di ayat ini menunjukkan bahwa ketika ada proses talak, dari sebuah pernikahan, maka di ayat ini disebutkan kalau belum disentuh aw tafridu lahunna fariidah,
wa mat'uhun, berikan kepadanya mut'ah. Ayat ini dulu mungkin tidak terbayang, ya. Turun padahal 1400 tahun lebih. Tetapi dari sisi praktek dan realita, ayat ini memberikan solusi. Di mana banyak saat ini pasangan-pasangan yang ada yang ketemu di FB, Facebook, ada yang ketemu di Instagram, ada yang ketemu tertarik karena TikTok, dan seterusnya. Dan mereka berada di negara-negara yang berjauhan. Ada yang di Turki, ada yang di Prancis, ada yang di Korea, ya. Sehingga dunia ini menjadi small state, ya, dengan genggaman gawai HP ini menjadi wilayah kecil. Sehingga dengan interaksi global seperti tadi, ada di antara mereka tadi kenal, cocok, kemudian menikah. Menikahnya jarak jauh pula. Ya. Yang namanya jarak jauh, idealnya orang sudah menikah, di situ satu rumah, ya, berinteraksi. Yang kita kenal dengan anak sekarang mah sudahlah, karena sudah kadung cinta, LDR pun jadi. Tapi kan ujiannya ini berat. Nanti saja kalau tugas belajarnya sudah selesai. Nanti saja kalau sudah pekerjaannya santai, baru kita akan serumah. Artinya jangankan ke hal-hal yang lebih sensitif, yang lebih jauh, ya. Serumah saja belum pernah. Maka ketika terjadi sesuatu, tadi sudah akad, ya, walinya pakai Zoom segala macam. Kemudian imma laki-lakinya ini yang lihat pasangan yang lebih, ya, imma pasangan perempuannya juga berbelok hati. Sehingga terjadilah keputusan untuk cerai. Maka di sini Islam mengatur wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadar. Bagi yang menghadapi kasus seperti ini diberikan mut'ah. Ya. Diberikan mut'ah, bukan nikah mut'ah ya Pak Haji Asep. Tapi diberikan mut'ah istilahnya. Mut'ah ini semacam pelipur, ya, semacam penggembira. Karena mut'ah sendiri artinya mata'un, ya, mata'un, ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salih.
Dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik adalah istri yang solihah. Ya. Diberikan perintahnya tadi ketika menghadap. Sudah akan nikah, kedua belah pihak sudah setuju, tetapi mereka memiliki jarak yang begitu jauh. Dalam 3 bulan terjadi sesuatu, ya, akhirnya berpisah. Maka Islam mengatur wa mati'uhunna, diberikan mut'ah. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan diberikan mahar, ya, bukan diberikan mahar, tapi diberikan mut'ah, ya, apa? Hadiah, betul, ya, diberikan hadiah. Kalau mahar itu tadi disebutkan waqad faradtum lahunna fariidah, ya. Karena ketika nikah di saat akad itu ada yang disebutkan maharnya, ada yang tidak disebutkan, ya, ada yang dianjuk, ya, ada yang kasbon, sah, ya. Kalau yang disebutkan, ya, seperti yang kita tahu, saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin 3 gram emas dan seperangkat alat sholat tunai. Itu disebutkan. Ada yang saya terima nikahnya putra bapak. Sudah dari situ. Ya. Ketika itu disepakati dari awal, ya. Ada juga karena misalnya calon mantunya ini tampan. Pak, di mana ini mas kawinnya? Ya sudahlah, udah nikah lah. Sini, dinikahkan. Ya. Baik. Wa qad faradtum lahunna fariidah. Ya. Aw tafridu lahunna fariidah. Maka yang berlaku bagi kasus yang di ayat ini adalah memberikan hadiah sesuai dengan kemampuan. Ya. Mata'an bil ma'ruf, ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu diberikan selayaknya. Ya. Kalau tidak mampu, tetap memberikan sesuai ma'ruf, sesuai kebiasaan, ya, sesuai kadar yang dia mampu. Haqqan alal muhsinin, itu menjadi hak bagi mereka yang muhsin, yang merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ayat 236. Menikah LDR kemudian berujung dengan perpisahan. Ya. Maka hukumnya diwajibkan memberikan mut'ah, ya, atau hadiah sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian di ayat ini, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan,
sudah menentukan maharnya. Wa qad faradtum lahunna faridah. Ini SOP kelanjutan dari ayat sebelumnya. Jika kamu menceraikan istri-istrimu, ya, sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya. Misalnya, tadi maharnya sudah disebut, ya, 10 juta misalnya, ya, maharnya sudah disebutkan 10 juta. Fanisfu ma faradtum, ya, maka bayarlah, ya, setengah dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Jadi kalau tadi mut'ah tidak ditentukan, ya, tidak ditentukan, mampunya kasih hadiah mobil, mampunya kasih hadiah motor, kasih motor. Ya. Kemudian kalau di sini sudah terjadi disebutkan ketika maharnya itu, ketika akadnya itu sudah disebutkan 10 juta. Maka bayarlah setengahnya. Ya. Nah. Di sini yang dibayar adalah bukan mut'ah, tetapi mahar. Berarti kalau tadi 10 juta, 5 juta. Nah ini. Ya. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan, ya, atau dimaafkan oleh yang memegang ikatan nikah, atau dimaafkan oleh walinya. Nah ini. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi. Setengah dari mahar itu menjadi wajib dibayarkan ketika terjadi perpisahan, ya, terkecuali, ya, istrinya ini memaafkan, ya, ya sudahlah, wong aku urung diopo-opo, urung ketemu orang apa, gitu. Ya, illa ayyafun. Atau yang memaafkan adalah walinya, ya, wali nikahnya ini maaf. Sudahlah, karena sudah dipelajari sebab-sebabnya, ini jika jika dilanjutkan menjadi tidak maslahat, maka wali nikahnya memutuskan sudahlah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya. Dan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Dengan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Dimaafkan atau juga memaafkan. Dimaafkan oleh sang istrinya ini bisa karena tadi belum ada interaksi, maka dimaafkan, maharnya tidak dibayar. Wa antafu, ini kepada laki-laki. Jika kamu yang memaafkan, ya mungkin terjadi sesuatu, ya, tidak sesuai kriteria, ada janji yang tidak dipatuhi, kemudian setelah dipelajari sebab-sebabnya sudah dimaafkan. Tetapi karena
Sudah disebutkan maharnya tadi 10 juta, sudahlah kamu aku maafkan dan mahar ini ambillah 100% dia kasihkan. Allah sebutkan aqrabu littaqwa. Itu lebih dekat kepada ya. Jadi sebetulnya tadi SOP-nya wajibnya berapa? Setengah. Ya. Setengah dari mahar itu wajib dibayarkan ketika terjadi cerai. Tetapi kalaupun dikasihkan 100%, artinya 10 jutanya selain dimaafkan, maharnya dibayar. Aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Karena sudah ada interaksi, sudah ada waktu. Ya kan, yang namanya sudah nikah, pasti minimal nge-WA, ngebalas WA, ngangkat telepon. Mau ke pasar, mau ke mall, ditahan dulu misalnya. Nah, maka sebagai bentuk dari pemaafan, ya, tadi diberikan 100%. Ya, bukan malah saling gunjing, saling gugat, saling menjelekkan. Ya. Wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan, keutamaan di antara kamu. Ya. Jangan pernah tansau itu lupa. Tapi ditafsirkan, diterjemahkan di sini, janganlah kamu meninggalkan kebaikan, melupakan kebaikan. Wala tansaul fadla bainakum. Janganlah lupa kebaikan di antara kamu. Artinya, walaupun berpisah, ya, kita ini ditekankan supaya tidak melupakan kebaikan satu sama lain. Tadi jarak jauh telah meluangkan waktu, ya, baik dirinya maupun keluarganya, menyiapkan segala sesuatunya, itu fadl. Ya, jangan lupakan itu. Dan dalam muamalah itu, dalam interaksi itu paling tidak ada 3 bentuk. Ada yang fadl. Fadl itu adalah dia berusaha lebih. Ketika orang lain baik, dia akan lebih baik. Itu fadl. Ya. Misalnya, ketika keundangan, dia kasih 5 juta. Nah, orang yang melaksanakan interaksinya fadl, dia kasih 10 juta. Nah, itu fadl. Ya, ketika orang lain berbuat baik, dia akan memberikan yang lebih baik. Fadl. Jadi tiap orang ada unsur kebaikannya. La tansau, jangan lupakan itu. Itu fadl. Yang kedua adalah adil. Ya. Berinteraksi dengan dasar-dasar pertimbangannya adalah keadilan.
waktu itu juga dia ngasih 1 juta, dia kasih 1 juta lagi gitu ketika dia ke undangan. Ya. Misalnya, waktu lebaran dia itu ngasih parcel, ngasih hadiah. Kemudian dikirimlah ya dengan muamalah yang adal itu, paling enggak dalam ukuran dia yang setara, itu adal. Ya. Adal. Yang ketiga adalah zulm. Nah, ini interaksi dengan zalim. Nah, ini biasanya ini yang dilarang, ya. Interaksi secara zalim. Orang kasih susu, dia kasih tuba. Nah, ini zalim. Yang ditekankan oleh Allah tadi interaksi fadl dan interaksi adal. Ya, paling tidak kalau kita tidak bisa interaksi fadl, ketika orang lain baik kita lebih baik, ketika orang lain memberikan sama kita berikan hal yang sama, adal. Nah, paling tidak kita minimal adal. Ya. Nah, ini. Wala tansawul fadla bainakum. Ya. Itu. Janganlah melupakan. Nah, ini yang unik perlu diperhatikan, janganlah kamu lupa kebaikan. Kebaikan dari pasanganmu. Ini bagi siapa coba? Ini bagi yang belum serumah, belum pernah bercinta, belum pernah bersentuhan sama sekali. Paham maksudnya? Ya min qabli an tamasuhunna, apalagi misalnya yang sudah 10 tahun, yang sudah 20 tahun, pastilah ya pasangan kita itu pernah memberikan kebaikan. Maka jangan lupakan itu. Ya. Kalau ayat ini berbunyi untuk yang belum pernah bertemu sama sekali, belum pernah serumah, apalagi yang sudah 50 tahun serumah, punya anak, punya cucu. La tansaul fadla bainakum. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Sesungguhnya Allah itu mengetahui, melihat dengan apa yang kalian perbuat. Ya, diam-diam Bapak berikan surprise saat umrah, berikan 20 gram emas dari Mekah. Nah itu. Diam-diam. Tahu-tahu sudah ada saja di laci ibu. Atau sebaliknya. Ya, istri diam-diam memberikan jam tangan kesukaan suaminya. Karena kalau disebut-sebut pahalanya sedikit, maka diam-diam. Nanti saja di ujung ketika, wah mah ini jam tangannya bagus. Innallaha bima ta'maluna basir. Kebaikan-kebaikan itu walaupun engkau sembunyikan, sesungguhnya Allah Maha melihat. Allah Maha penilai. Ya. Kemudian ayat setelahnya, hafizu ala salawat, ya. Hafizu ala salawati wassalatil wusta. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu qanitin dengan khusyuk. Ya. Nah, ayat ini kalau kita berikan judulnya sudah pisah. Ya. Tadi terkait dengan talak dan aturan-aturannya, ketika mahar sudah disebut, ketika mahar belum disebut, ketika sudah bercampur atau tidak,
Di ayat ini judulnya masuk perintah baru. Tapi bukan berarti tidak ada relevansi. Tetap ada relevansi. Ya. Sederhananya, jika anak kita perempuan, anak kita gadis, maka permohonan doa kita adalah semoga kelak mendapatkan imam yang baik. Semoga mendapatkan imam yang baik. Ketika menyebutkan imam kan identik dengan sholat. Bukan langsung dalam benak kita adalah dalam berkeluarga. Maka itu ada titik relevansi. Ya. Hafidhu ala sholawat. Perihalalah salat. Peliharalah semua salatmu, yakni yang 5 waktu, ya, dengan mengerjakan pada waktunya. Ya. Dan salat wusta. Wusta itu dari kata wasat. Ya. Salat wusta, salat pertengahan. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa salat wusta adalah salat asar, ya, salat subuh, salat zuhur, atau selainnya. Dan disebutkan secara khusus, kenapa salat wusta, salat asar ini disebutkan secara khusus? Karena keistimewaannya. Kemudian Allah memerintahkan berdirilah untuk Allah. Dalam salatmu, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan taat, dalam keadaan patuh. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qunutin fil Qur'an fahuwa ta'ah. Jadi kalau qanitin dimaknai dengan taat, ya, bukan doa kunut, ya, tetapi dimaknai dengan taat, dimaknai dengan patuh, itu berdasarkan sabda Rasulullah. Kullu qunutin fil Qur'an fahuwa ta'ah. Setiap kunut di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah ta'ah, maksudnya adalah taat, maksudnya adalah patuh. Ya, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa qanitin itu adalah khusyuk. Ya. Khusyuk atau diam. Ya. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam. Ya. Katanya mulanya kami berkata-kata dalam salat. Sehingga turunlah ayat tersebut. Maka kami pun disuruh diam. Ya, dan dilarang untuk bercakap-cakap. Ya. Hadis rawahu syaikhan. Syaikhan itu Bukhari dan Muslim. Kalau diterjemahkan syaikhani itu 2 syaikh. Tapi yang dimaksud adalah Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi ada 2 asbab nuzul. Ya. Tadi yang pertama kullu qunutin fil Qur'an ta'ah. Sementara dari hadis Zaid bin Arqam, di antara sahabat ketika salat asar itu mungkin sebagian ini belum sholat, sebagian yang lain sudah sholat. Nah ini bercakap-cakap. Ya. Kemudian disuruh diam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang bercakap-cakap. Ya.
Karena yang namanya sholat duhur, asar biasanya kan hening, sepi gitu. Jadi ketika aya nu ngagerendang teh gitu. Ketika aya nu ngagerendang itu kedengaran. Nah, mengapa Allah memerintahkan untuk senantiasa menjaga sholat wusta? Nah, sholat wusta ini sampai dikhususkan asar ini. Ya. Said Qutb dalam tafsirnya fi Dhilalil Quran terhadap surat Al-Baqarah 238, beliau berpendapat bahwa salat wusta adalah salat asar. Di antara sebabnya, kata beliau, karena waktu asar itu kebanyakan orang sudah letih karena seharian beraktivitas. Sehingga kebanyakan melalaikannya. Kita lihat saja di masjid-masjid kalau asar, apalagi mereka yang beraktivitas di luar sana, ya, itu biasanya sangat-sangat berat sekali. Kadang terjebak macet dan seterusnya. Nah ini. Kata Sayyid Qutb, salat asar itu dikarenakan kebanyakan orang sudah untuk bisa qanitin, untuk bisa khusyuk itu ngantuk, lelah, ya. Kemudian dijelaskan bahwa dalam ayat yang mulia ini terdapat mukjizat ilmiah dari Al-Quran. Apa itu? Di mana ilmu pengetahuan modern telah membuktikan pada saat salat asar, ya, beberapa perubahan terjadi pada tubuh, ya, seperti perubahan biologis, perubahan beberapa sistem dalam tubuh mencapai pada klimaksnya di waktu asar, ya, mulai peredaran darah, jantung dan yang terkait dengannya. Pak dokter, mungkin ini bisa dibuktikan juga apakah betul setelah asar itu ada perubahan-perubahan yang menurun, ya. Selain itu telah terbukti juga secara ilmiah bahwa adrenalin naik setelah, ya, tengah hari, baik dalam keadaan santai ataupun saat, ya, dalam situasi tegang, ya, dan baik dalam keadaan sehat maupun sakit jantung, ya. Kemudian sekali lagi, mengapa, ya, sampai asar ini begitu ditekankan di ayat gitu, ya. Perintah salat yang lainnya tidak disebutkan, hanya disebutkan secara umum aja, jagalah salatmu, mau subuh kayak, mau zuhur kayak, ya. Tapi kalau asar ini sampai disebutkan, itu bukan semata-mata karena salat pertengahan, yaitu antara subuh, zuhur, maghrib, dan isya, ya. Melainkan karena wusta, ya, berarti terbaik dan tertinggi. Itu wusta itu. Maknanya terbaik dan tertinggi. Allah menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang terbaik, wasata, umat yang terbaik. Ya, maka salatul wusta, ya, kalau lihat dari ayat ini adalah salat yang terbaik tadi karena dari sisi godaan, ya, fisik sudah melemah, ya.
litakunu syuhada 'alan nas, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya. Dan al-wusta di sini dijelaskan yaitu hal yang paling tinggi. Ya, seolah-olah Allah berfirman, siapa yang ingin memelihara salat 5 waktu dan dia dalam kesulitan mengusahakan, dia harus memulai dengan salat tengah, yaitu dengan salat asar. Ya, jadi menjadi barometer ya salat asar ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk senantiasa menjaga salat wusta ini, dan mudah-mudahan aturan-aturan tadi yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya juga Allah bimbing kita untuk dapat melaksanakan sebaik-baiknya. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.